Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk menggugah semangat kita, lalu trik apa serta tip apa yang bisa kita lakukan untuk membuat anak didik dan peserta didik kita itu semangat dalam belajar seni budaya. Hari ini kita hadirkan satu narasumber, yaitu Bapak Raden Dodi Agusta Prakarsa. Beliau dari International High School Jakarta yang membidangi tentang seni budaya di jalur musik dan sebagainya. Pokoknya lengkaplah beliau yang akan berbagi tentang tip dan trik dalam pembelajaran di era sekarang. Seperti apa kiat-kiat beliau dan tip trik yang akan beliau berikan. Mari kita simak paparan dari Raden Dodi Agusta. Ya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Dodi. Selamat siang Pak Dodi. Siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak Dodi ya. Siap. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya sudah menunggu kehadiran Pak Dodi di acara virtual siang hari ini. Dan untuk tidak membuang waktu yang begitu banyak, kita akan simak paparan dari Bapak Raden Dodi. Dipersilahkan Coach Dodi untuk menyampaikan pengalamannya di era sekarang ini. Terima kasih Pak Dodi. Baik Pak Mulyono, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya senang banget bisa akhirnya ketemu lagi sama Bapak Ibu ya. Soalnya barusan saya hampir sejam ini IndiHome-nya mati. Pasti Bapak Ibu yang pakai IndiHome sama semua nasibnya. Ya lagi down sejak tanggal 21 ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi semangat ya, tetap semangat ya. Saya mungkin nggak akan ngajari Bapak Ibu nih. Nggak ada maksud saya untuk ngajar sama sekali. Tapi hanya sekedar berbagi ya. Nah sebelumnya untuk refreshing. Kalau Bapak Ibu saya ajak jalan-jalan hari ini mau kemana kira-kira? Sebutin aja negaranya. Kita jalan-jalan beneran jalan-jalan loh, serius loh. Ke Jepang ya, oke. Saya ajak ke Jepang ya. Bener nih, mau Jepang ya, ke Tokyo ya. Oke, siap ya. Korea. Bu Hikmah, tolong saya dibagi share screen-nya dong, Bu Hikmah. Jangan lupa dong. Saya belum di ini nih, di enable. Bu Hikmah. Lagi hujan nih di Jepang, Bapak Ibu. Bapak bukan udah jadi co-host? Belum Bu. Kan saya bolak-balik masuk, Bu. Oh iya, mohon maaf. Ulang lagi. Maaf. Bapak sih demen banget bolak-balik, keluar masuk. Ya, oke. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini Tokyo nih. Nah, sekarang saya ajak jalan-jalan sama Bapak Ibu. Inilah Tokyo ya, yang lagi kita liatin. Kalau mau pindah bilang ya Bapak Ibu ya, mau pindah negara mana biar Bapak Ibu punya pengalaman. Ya kan kita nggak bisa liburan nih, tapi kita bisa liburan virtual. Ada yang mau ke Amerika nggak? Belanda Coach, Belanda. Oke, siap. Kita coba cari Belanda ya. Kita cari Belanda nih. Ada yang minta Paris tuh. Ada yang minta Paris? Waduh, ada apa di Paris? Kita lihat. Ini banyak banget nih Bapak Ibu nih. Nah, kenapa saya ajak kayak gini sih? Brunei ya, di sini Brunei ya Pak. Oh, ini ada yang mau ke Paris ya. Oke, saya ajak ke Paris deh. Sebentar deh, biar happy dulu ya ke Paris ya. Nah, lumayan ya. Walaupun kantong kosong tetap bisa jalan-jalan. Habis ini ke Turki. Turki kan udah buka buat pengunjung. Ya, nah coba sekarang kalau saya tanya sama Bapak Ibu nih, kalau kita kaitkan dengan pelajaran, bisa nggak sih kalau kita ngasih pelajaran sama anak-anak seperti ini? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa banget. Nah, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Apa misalnya? Bisa IPS Pak, IPS bisa IPS. Apalagi selain IPS? Seni juga bisa Pak. Betul ya. Nah, oke. Nah, tadi cuma sekejap aja nih karena kita dikejar-kejar waktu ya Bapak Ibu. Saya juga ngajarnya harus sharingnya jadi harus agak terburu-buru nih. Mohon maaf ya. Nah, nanti kalau misalnya ini nanti saya bisa sharing itu nanti linknya apa di mana ya. Itu bisa saya share sama Bapak Ibu. Tapi seru nggak tadi barusan tuh kira-kira? Ya, kalau misalnya kita mau ngajar gitu ya. Kan biasanya nih Bapak Ibu kalau ngajar umumnya pertama nih paling nyiapinnya materi dari buku PDF gitu kan ya, bener gak? Nah hari ini saya mau sharing tips sama Bapak Ibu nih, gimana sih cara
mengajar yang menyenangkan terutama di masa pandemik ini sih Bapak Ibu, ya. Benar nggak? Nggak langsung apa namanya? Nggak usah banyak-banyak ini lagi, langsung saya share aja sekarang. Nah, materi sebenarnya saya sebut dengan open learning. Apa sih open learning? Oh ya, sebelum open learning saya mau kasih video ini dulu. Ini video yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa membuka mata hati Bapak Ibu semua. Kita saksikan ya. Tapi jangan sakit hati ya Bapak Ibu. Terkhusus Mohon maaf nih, mental ya barusan ada yang ini. Mental nih kayaknya internetnya mulai nakal lagi. terkhusus Bapak Ibu guru yang selalu memberikan soal kepada muridnya tanpa memberikan tutor atau memberikan tutor melalui video YouTube. Pak, Bu, nggak semua anak ngerti kalau dijelaskan melalui YouTube. Terus jenengan bisa jawab, terus apa gunanya orang tua di rumah? Pak, Bu, orang tua itu ndak semua orang tua itu ngerti, ndak semua orang tua itu bisa. Makanya anak di sekolah no, beno anak ngerti ya. Alangkah baiknya kalau memberikan soal pada anak jangan melalui YouTube, nggih. Jenengan bikin video sendiri, nggih. Dijelaskan, Anda nutor, kemudian video Anda di-share ke grup. Nah, jadi anak luweh ngerti. Jangan Anda memberikan soal tanpa memberikan tutor atau menjelaskan caranya, terutama pelajaran matematika. Sakno lho Bu, Pak. Muridku kabeh les iki lho lek gak tak terangno tenan. Apalagi ndelok video YouTube. Gak ngerti babar blas. Iki lho Pak, kudune cangkem iki lho sing muni. Ya Pak, Bu, terkhusus Bapak Ibu guru yang selalu memberikan soal diikuti dengan tutor melalui YouTube. Video YouTube ngambil di YouTube, nggih. Alangkah baiknya jenengan bikin video sendiri, nggih. Jadi anak lebih paham. Ngapunten lho Pak, Bu, guru. Gimana Bapak perasaannya setelah nonton video itu? Seru. Jangan sakit hati ya, untung bukan pelajaran seni budaya ya. Ini by the way ada yang raise hand dari tadi Bu Elvin ya? Atau siapa nih, Pak Elvin atau Bu Elvin? Pak Elvin ya. Mau bertanya apa ya? Boleh di chat dulu kali ya sebelum saya ini ya. Ya, gimana perasaan Bapak Ibu setelah nonton barusan tuh? Apa perasaannya? Ada yang sakit hati nggak? Kira-kira tampar ya, ya benar. Kira-kira saya boleh tahu nggak? Menurut Bapak Ibu nih, apa sih yang menyebabkan si ibunya ngomong kayak gitu apa? Ada yang boleh sharing nggak sama saya? Nggak apa-apa dibuka mic-nya aja. Kira-kira apa? Sebabnya apa tuh? Bisa jadi dalam satu hari itu berbagai mata pelajaran memberikan semua tugas-tugasnya. Jadi ada 3 mata pelajaran satu hari. Nah, tiga mata pelajaran itu memberikan tugas. Mungkin begitu kan. Akhirnya stres ya Bu ya? Ya kan? Iya, Nah, oke. stres ya, Kita akan jawab bersama ya kenapa hal itu terjadi. Sekarang saya akan jawab bersama dengan materi yang saya share. Ya, ini akan ngebut materinya nih. Oke, saya share dulu nih sebentar ya. Mohon bersabar. Oke. Ya, alright. So, saya mau sharing tentang namanya belajar yang menyenangkan. Ya, saya pindahin muka saya dulu ya. Oke, iya. Oke, Bapak Ibu, ya. Apa sih belajar yang menyenangkan itu ya? Nah, kalau kayak tadi sampai kejadian ada ibunya yang ngamuk kayak gitu ya, kira-kira anaknya happy apa enggak tuh belajarnya? Pasti nggak happy ya. Ya karena belajar itu kan proses cycle ya Bapak Ibu. Kalau kita pikir belajar berhenti di sekolah, maka kita salah. Harusnya belajar tuh terus. Kan sampai ada hadisnya ya, belajar sampai ke liang kubur ya. Nah, jadi kalau sebagai seorang guru yang baik, yang pertama kita lakukan tuh, pernah nggak Bapak Ibu bertanya sama muridnya sendiri, nah menurut kamu bagaimana cara mengajar Bapak Ibu? Pernah nggak? Ada yang pernah nggak selama puluhan tahun Bapak Ibu mengajar? Pernah ada yang nanya nggak? Pasti belum pernah ada ya. Kalau udah ada yang pernah nanya hebat. Saya Kalau udah ada yang pernah, Pak. nanya, hebat. Saya pernah. Ya, pernah dapat feedbacknya Bapak Ibu? Pernah? Gimana? Pernah. Kalau pernah, apa feedback mereka? Tapi feedback yang jujur ya. Biasanya kan ada anak murid yang takut ya. Ya, nggak usah kasih nama, Pak. Ya. Ditulis. Nah, sebenarnya yang diharapkan sama anak-anak sekarang tuh ya mereka mendapat pelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan tuh seperti apa? Menyenangkan tuh seperti yang
less pressure gitu kan, tekanannya kurang dan mungkin apa namanya nggak bertubi-tubi karena gini sih Bapak Ibu ya, belajar itu kadang-kadang si anak itu nggak tahu tujuannya untuk apa dan kadang-kadang kita juga sebagai guru suka lupa. Misalnya gini, kita bikin RPP nih, ya kan? Tujuannya itu udah bikin 8 tujuan, padahal satu tujuan pun belum tentu tercapai kan gitu ya. Ya nggak? Nah, kenapa saya bilang harus memberi pengalaman? Karena pengalaman itu adalah kalau kata pepatah apa? Pengalaman adalah guru yang Terbaik. yes. Tapi pertanyaan saya, kita sebenarnya sama murid ngasih pengalaman atau ngasih pelajaran? Kira-kira apa? Kebanyakannya ngasih pelajaran, Pak. Ngasih pelajaran ya. Nah, sebaiknya mungkin sejak saat ini apalagi di masa pandemi kayak gini ya Bapak Ibu itu udah berubah 180 derajat ya. Nah, saya mau lanjut dulu biar cepat aja ya. Ini adalah kata kunci yang tadi menjawab soal ibu yang marah Bapak Ibu. Sebenarnya ketika kita dihajar sama pandemi seperti ini, yang kita lupa adalah untuk beradaptasi. Jadi contohnya begini, Bapak Ibu pasti ngalamin ya muridnya ngasih kamera seperti ini, bener nggak saya? Ada yang bisa mengafirmasi pernyataan saya nggak? Mungkin jangan dari teman-teman MGMP. Nah, udah ada satu di chat tuh yang bilang yes, ngasih seperti ini. Coba boleh lagi, kalau ada yang enggak berarti hebat tuh gurunya. Berarti sekolahannya hebat. Saya bisa pastikan itu hebat. Karena kata kuncinya yang tadi saya bilang ya, Bapak Ibu, yaitu adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Nah, kalau dulu kita ngajar pakai papan tulis, sekarang kita harus ngajar pakai Zoom, Google Meet. Kebayang nggak tuh? Ya kan? Pasti nggak kebayang. Terus kayak tadi, ibunya bilang, Bapak Ibu tuh kalau ngasih pelajaran, ngasih PR, bikin sendiri videonya. Nah, pertanyaan saya, kalau dari pernyataan si ibu tersebut, sebenarnya si ibu tersebut beradaptasi atau belum Bapak Ibu? Menadaptasi. Menurut ada pendapat lain mungkin? Apakah si ibu tersebut sudah beradaptasi? Belum. Kenapa Bang Charles? Wah ini panutan saya nih. Bang Charles, menurut Bang Charles gimana tuh? Kenapa belum beradaptasi? Boleh dijawab ya? Biar kita punya interaksi. Silakan Bang Charles. Pakai mic aja, Pak. Pakai mic ya. Ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Mas Dodi, terima kasih sudah diundang. Ya, kalau menurut saya pembelajar beradaptasi itu kan bukan tugasnya guru saja ya. Jadi siswa juga beradaptasi, orang tua di rumah juga ya mesti beradaptasi juga dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Artinya mereka juga perlu tahu bahwa guru-guru tidak semua guru bisa membuat video pembelajaran gitu, bisa juga begitu. Jadi semuanya harus beradaptasi, nggak cuma gurunya saja, nggak cuma siswanya saja. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih jawabannya luar biasa tuh. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu jawaban yang sudah mungkin mewakili ya dari semuanya. Jadi yang adaptasi itu bukan cuma muridnya atau gurunya, orang tuanya juga adaptasi. Nah, kalau ada orang tua yang demand-nya seperti itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau kita bereaksi dengan keras mungkin akan jadi masalah lagi ya gitu kan. Nah, sebagai seorang guru, kadang guru itu merupakan istilah yang terlalu, menurut saya terlalu ada sebagian orang yang merasa kalau sudah mendapat gelar guru, maka dia akan menjadi seorang guru, yaitu yang akan mengajarkan. Jadi akan terkesampingkan tuh kepentingan dia untuk belajar. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kan sampai ada pepatah ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kebayang nggak tuh? Kalau sekarang nggak bisa Bapak Ibu. Kita buktikan saja. Masalah teknologi deh. Mungkin kalau misalnya kita belajar sama murid, mungkin murid kita lebih pintar, bener nggak Bapak Ibu? Ya, apalagi masalah teknologi. Nah, kalau udah kayak gitu, apa kita nggak perlu belajar lagi? Nah, disitulah pentingnya kita beradaptasi. Dulu ya, orang nggak punya handphone, mungkin dibilang sombong sama orang lain yang nggak punya handphone gitu ya. Tapi sekarang kita bisa lihat, siapa sih yang nggak punya handphone gitu kan? Hampir semuanya. Pertanyaannya, punya handphone itu beradaptasi apa enggak? Pertanyaan paling sederhana itu, punya handphone cuman taunya buat nonton YouTube, nonton yang lain-lain, tapi handphonenya nggak bermanfaat jadi apa-apa, sekedar hanya menjadi sebuah alat. Sebenarnya itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendapat sesuatu yang baru, adaptifnya itu kita harus bisa ukur sampai di mana kita beradaptasi. Kayak Zoom ya, kita pakai Zoom, kita pakai Google Meet.
sekedar dipakai aja itu nggak akan cukup Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu di mana kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, jadi saya mau lanjut sekarang yang namanya Merdeka Belajar atau Breakout the World istilah saya ya. Apa sih Merdeka Belajar? Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi, beradaptasi. Kalau zaman dulu kita mengajar, misalnya kita mau mengajar tentang ini deh, yang paling gampang misalnya tentang biologi. Saya ingat ya dulu guru SMA saya itu ngajar biologi, beliau meminta semua untuk menghafal 100 nama ilmiah Bapak Ibu. Kebayang nggak menghafal 100 nama ilmiah? Kayak misalnya di musik ya Bang Charles ya, kita suruh anak murid suruh ngapal istilah musik. Oh, mungkin 3 bahasa, ada Itali ya kan, ada bahasa Inggris, ada bahasa UK, Amerika dan Inggris gitu ya. Kebayang nggak? Sebenarnya goal dari si gurunya itu apa? Akhirnya level belajarnya sampai tahap menghafal, betul nggak? Nah, di tahap menghafal itu bukan pengalaman loh yang diberikan, bener nggak sih? Ya nggak? Beda kalau saya pakai cara, misalnya saya suruh dia main musik, saya suruh dia pukul drum kencang atau lembut. Dari situ dia bisa mendengar, merasa, betul tidak? Ya kan? Nanti dia akan kita tanya, apa yang kamu rasakan? Nah, inilah perbedaannya Bapak Ibu, Merdeka Belajar sama learn atau belajar yang di-drive sama gurunya. Itu bedanya. Bedanya di situ. Contoh lagi, ketika si anak disuruh memahami sesuatu nih ya, itu kadang-kadang hanya informasinya dari guru, tapi si anak itu nggak diberi kesempatan untuk memahami sesuatu itu berdasarkan pengalaman mereka sendiri, mencari tahu sendiri itu apa, tidak Bapak Ibu. Nah, ini yang harus mulai kita ubah. Kenapa? Pembelajaran yang menyenangkan itu ketika si anak juga punya hak untuk menyampaikan apa yang dia tahu. Kadang-kadang kan kita nggak gitu ya, bener gak sih? Kita maunya kita yang menjadi sumber pengetahuan, karena kita guru. Nah, mulai saat ini mungkin kita harus beradaptasi Bapak Ibu. Kita bukan lagi menjadi seorang guru, tapi menjadi seorang pembelajar. Pembelajar ya, bukan pembelajar ya, udah diganti di KBBI. Pembelajar selamanya, ya lifelong learner. Nah, saat ini gimana caranya bikin belajar makin interaktif? Ya ini persyaratannya, mungkin saya nggak sebutin satu-satu nih ya. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang contoh, kalau misalnya suara, tadi Bapak Ibu dengar ya, suara saya pasti bener, baik, bener nggak sih? Nggak putus-putus kan? Jelas ya? Betul tidak? Kenapa? Karena saya pakai alatnya Bapak Ibu. Saya persiapkan alat saya persiapkan perlengkapan saya, kecuali internet ya, hanya Tuhan dan IndiHome yang tahu, ya kan? Bukan tergantung saya, ya kan? Nah, kenapa saya sampai begitu? Karena saya ingin memberikan pengalaman yang baik. Ingat, zaman dulu pasti Bapak Ibu pernah ngerasain. Coba kasih saya reaksi kalau saya bener atau salah ya. Ada guru yang suaranya pelan, mengajar di depan kelas. Betul tidak? Coba kasih saya reaksi deh, kasih jempol atau apa deh, buat mengafirmasi pernyataan saya. Bener nggak? Zaman dulu ada guru yang suaranya pelan di kelas. Pernah mikir nggak saat itu? Betul. Pasti nggak kepikiran ya saat itu. Kenapa sih ini guru pelan dan dampaknya apa? Kenapa? Karena kita dikunci dalam satu kondisi di mana kita tidak bisa membantah apapun itu secara teknis. Padahal secara teknis Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu duduk di belakang, gurunya di depan ngomongnya nggak jelas. Apa iya Bapak Ibu bisa menyimak pelajaran dengan baik? Coba saya tanya, bisa nggak? Tidak bisa kan? Sekarang sama nggak sama di Zoom? Kalau suara saya gini, kira-kira apa yang akan terjadi next? Susah kan dipahami, betul nggak? Sementara kita nggak sadar suara kita jelek, terus kita nanya sama anak, halo, coba kamu, gitu kan, Pak Agus, jawab pertanyaan saya. 5 detik kemudian nggak menjawab, 10 detik kemudian nggak menjawab, terus gurunya marah-marah. Padahal yang terjadi apa? Si Pak Agus itu mengalami koneksi yang bermasalah, tapi kita nggak tahu dan kita marah-marah. Itu kan yang terjadi ya, bener nggak? Itu yang terjadi di saat ini gitu loh. Dan itu harus kita sadari Bapak Ibu. Ya, nah ini adalah beberapa tips dan trik ya. Kenapa disebut klaster balik? Klaster balik itu Bapak Ibu yang tadi diomongin sama si ibu-ibu yang marah tadi. Jadi klaster balik itu bukan lagi belajar dari guru Bapak Ibu. Si murid yang harus mencari apa? Mencari sumber belajar lain untuk apa? Untuk menambah pengetahuannya sendiri. Gitu. Atau gurunya memberikan apa?
memberikan video pembelajaran atau tutor yang tadi disebut si ibu-ibu yang marah tadi gitu ya kan? Nah, dikasih itu supaya apa? Si anak tuh bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Terus, ini yang paling susah dilakuin, diskusi round robin. Apa sih diskusi round robin? Diskusi secara bergantian, Bapak Ibu. Secara bergantian. Kenapa? Saya mau kasih tahu dulu satu pandangan saya ya, yang diberikan oleh Profesor Eliza almarhum, dosen saya waktu di IKIP. Jadi beliau bilang gini, kalau ada guru yang berharap semua anak di satu kelasnya itu pinter di pelajaran dia, suruh kembali sama saya kuliah, kata dia. Jadi dari situ bisa dipahami ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nomor satu, tolong jangan berharap terlalu besar bahwa semua anak itu apa? Bisa seni, bisa matematik, bisa bahasa Inggris, tidak. Tapi dari memberikan diskusi, kesempatan, kita akan tahu Bapak Ibu, si anak ini kuatnya di mana. Betul nggak? Nah, itu yang jarang dilakukan sama kita Bapak Ibu. Karena yang tadi saya bilang sebelumnya, guru udah nggak mau diskusi sama murid. Jadi anggapannya, wah gua ini guru, saya ini guru. Udah kamu diem aja, saya ini kuliah bertahun-tahun, kamu pasti ini. Padahal nggak gitu ya, kita bisa belajar dari, bahkan kalau kita punya anak, kita bisa belajar dari anak kita, betul nggak? Ya kan? Kita bisa belajar dari tetangga mungkin, dari siapapun itu. Ya. Oke, selanjutnya memberi aktivitas mandiri dan membiarkan mereka membuat kreativitas. Nah, misalnya contoh, bisa dengar suara ini nggak Bapak Ibu? Bisa dengar nggak? Bisa ya? Nah, misalnya saya mau mainin lagu ini nih ya. Ada yang bisa nebak nggak? Choir ini nyanyi lagu apa? Ada yang bisa nebak? Choir saya nyanyi lagu apa? Seriosa. Iya, apa kata-kata yang dinyanyikan sama si choir ini? Kalau ada yang bisa nebak, jago. Ada yang bisa tahu? ya. Ada yang bisa tahu? Bang Charles, ada yang tahu nggak itu barusan ngapain dia? Ngomong apa? Depannya bangsa kalau nggak salah deh. Bangsa. Oke, kalau misalnya ini ada yang tahu nggak dia nyanyi lagu apa? Ada yang bisa tahu? Nah, coba ya. Happy birthday. Happy birthday to you. Iya, betul. Nah, kenapa saya bisa kayak gitu? Kenapa saya bisa ngasih aktivitas kayak gitu segala macam ya kan? Untuk menguji si anak, menguji kuping anak, kreativitasnya. Dia bisa nebak suara apa. Yang tadi pertama belum ada yang tahu ya, itu kalimatnya apa ya? Belum ada yang tahu ya. Bang Charles bilang Indonesia, bukan. Sebenarnya itu bilang Alhamdulillah. Coba. Kenapa? Coba diulang, Pak. Saya jelasin ya, kenapa suaranya jadi nggak jelas. Kita tanya Bang Charles, kalau di choir mulutnya dibuka, ya kan Bang Charles ya? Jadi semua huruf itu akan terdengar seperti O. Karena seperti itu. Nah itu tuh Bu Sandi atau Pak Sandi tuh bilang O semuanya. Jadi seperti itu. Nah itu kan memberi kreativitas atau memberikan rangsangan si anak untuk mendengarkan dengan baik dan segala macam. Yang bisa kita buat secara mandiri, misalnya saya bikin rekaman, kemudian mereka suruh mendengarkan dengan baik lagu tersebut, kemudian mensadur liriknya. Itu tugas yang mudah loh, bener gak Pak Bang Charles? Bukan mentranskrip lagu ya, tapi mendengarkan lagu yang dinyanyikan choir dan mentranskrip lirik apa yang dinyanyikan. Supaya memahami bahwa choir itu cara bernyanyinya seperti ini. Nah itu suatu hal yang berbeda. Kalau guru yang saya kenal, banyak guru yang misalnya mengajarkan nyanyi, nggak begitu caranya. Mereka tiba-tiba tanpa menjelaskan apapun, langsung nyuruh nyanyi, langsung suruh segala macam. Nah itu berbahaya. Oke, saya ngebut nih. Dan yang tadi juga bisa dilakukan secara kelompok ya. Karena udah takutnya buruk. Nah ini yang nomor satu yang saya mau, bukan nomor satu, maksudnya ini yang hal utama juga yang mau share sama Bapak Ibu. Di Merdeka Belajar ya Bapak Ibu, itu tidak ada lagi benar dan salah. Kenapa saya bilang benar dan salah itu nggak ada lagi? Karena apalagi kita guru seni ya Bapak Ibu. Guru seni itu menurut saya freedom untuk belajarnya itu lebih luas loh. Betul nggak Bang Charles? Ya, karena kita musik, sini tidak ada benar betul. Sekarang saya tanyain ya, kenapa tidak ada benar salah, tapi guru-gurunya masih kalau bikin RPP
Ya kayak begitu. Gitu ya. Seperti itu yang dibikin RPP-nya sama mereka. Nah, itu kan menjadi dilematis gitu loh. Sedangkan yang benar di dalam Merdeka Belajar, right or wrong itu udah tidak lagi menjadi patokan kita untuk menilai si anak. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Ya. Misalnya ada satu anak, katakan lagi nih, kalau saya mainin nada ini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasain? Sedih kah? Merasa serem kah atau apa? Gimana? Sedih. Sedih ya. Nah, tapi mungkin ada anak yang berpendapat bahwa itu serem, sedih. Terus kita mau paksain. Kayak ada teori yang mengatakan minor itu sedih, mayor itu happy. Itu teori yang berbahaya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena Iya. itu sudah menjuruskan si anak bahwa nanti ke depan kalau mayor tuh happy, minor itu sedih semuanya. Masa sih seperti itu gitu. Nah, ya kan? Apalagi nanti ada Enggak. konsep teori di mana ada lagi namanya set major dan lain-lainnya, itu lain hari mungkin saya bahas gitu ya. Kayak Bapak Ibu mungkin nanti pernah nonton film, dengerin baik-baik. Bapak Ibu akan tertipu, apalagi kalau dia pakai modes tertentu seperti Dorian atau Lydian. Kadang-kadang nyangkanya wah ini minor, ternyata bukan. Nah, itu beda lagi ceritanya. Makanya Bapak Ibu jauhi itu. Karena itu bukan lagi HOTS pertama, ya higher order thinking skill. Yang kedua itu memaksakan pendapat gitu kan, yang itu udah kita tinggalkan lah pelan-pelan gitu loh. Jadi gimana cara tahu benar apa salahnya? Mengukur evaluasinya. Saya kasih tahu. Misalnya gini, kalau di pembelajaran Merdeka Belajar, kita kasih satu topik sama si anak. Nanti yang mencari pemahamannya itu adalah anak sendiri Bapak Ibu. Kita toh ada yang berpendapat misalnya teori A atau topik A, misalnya topiknya tentang dinamika musik. Nanti masing-masing punya pendapat. Nah, pendapat itu kita satukan, sejauh mana si anak yang paling memahami konsepnya, itulah yang dikatakan mereka sudah paham gitu. Karena pertanyaan kita kan selalu gitu ya. Contoh misalnya kita mau menyuruh bikin poster gitu. Kalau sesuatu ada syaratnya Bapak Ibu, berarti kita nggak belajar namanya. Betul nggak? Harusnya belajar itu tanpa syarat. Boleh debat. Tanpa syarat maksudnya gimana tanpa syarat? Apa iya misalnya kalau seorang anak atau di buku kita, di kurikulum kita ya, ada kurikulum mengajarkan gamelan. Terus sekolah kita nggak punya gamelan. Kita harus maksain juga gitu, minta sama kepala sekolah beli gamelan. Nah, coba bayangin Bapak Ibu. Apa iya belajar gamelan harus benar-benar dengan gamelannya? Tidak ternyata, ya kan? Benar nggak? Saya bisa memberikan sama Bapak Ibu berbagai macam aktivitas, cuman sayang waktunya terbatas di sini ya. Tapi ya itu kembali konsepnya. Kita mulai tinggalkan cara-cara lama di mana kita memberi pertanyaan yang jawaban akhirnya adalah benar dan salah. Kalau bisa dihindari Bapak Ibu. Bisa mungkin dihindari. Selanjutnya, slide lagi. Nah ini boleh difoto dulu nih kalau mau nih. Ini tips saya sih sebenarnya ya. Jadi ketika kita mau mengajar Bapak Ibu, ini nomor satu nih, cara mudahnya nih. Urutan yang baik itu apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu misalnya selalu gini, contoh urutan yang formal dan baku dan boring. Pembukaan, oke berdoa, selesai. Terus kita tanya tanpa apa segala macam, cuma tanya biasa. Terus kita mulai materi, review, kasih PR. Bayangin nggak kalau 4 pelajaran kayak gitu semua apa yang terjadi? Ya itu, ibunya marah-marah bikin video. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Coba diubah cara Bapak Ibu mengajar. Misalnya hari ini kita mulai 5 menit mendengarkan sebuah lagu. Ayo kita relax dulu yuk. Memberi kesempatan sama anak relaksasi dengan menggunakan musik. Dan dia akan mikir, iya ya kok bisa ya pakai musik relax gitu. Oh iya ya kok bisa ya pakai musik bisa ini. Itu diurut dulu sama Bapak Ibu. Kedua, berikan pilihan. Misalnya apa sih berikan pilihan? Berikan pilihan itu misalnya ya. Misalnya berikan pilihan ketika si anak mau belajar, cara belajarnya apa ya kita kasih pilihan Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang tadi dibilang sama Profesor Eliza, karena nggak mungkin Bapak Ibu semua anak satu kelas itu bisa musik. Setuju nggak?
Ya kan, kalau bisa musik dia nggak akan sekolah negeri Bapak Ibu, dia akan masuk sekolah musik namanya. Ya itu yang kadang guru-guru lupa, guru matematika, guru fisika, pengennya semuanya ini. Ntar alasannya apa? Kan UN. Ya sekarang kita tanya sama diri masing-masing deh, apa iya semua pelajaran yang kita pelajari itu kepake semua sama kita, benar nggak? Dan apa iya ada seorang guru yang bisa menguasai puluhan pelajaran? Kayaknya impossible ya. Terus beri permainan, aktivitas kelompok, bergerak. Nah ini yang paling penting. Saya sampai ambeien Bapak Ibu di masa pandemi ini. Ya, saking lamanya duduk ya, saking lamanya gitu ya. Akhirnya saya putusin, wah harus bergerak. Makanya kadang-kadang saya kalau ngajar pas mau ini, saya bikin chicken dance dulu pagi-pagi gitu ya. Kasih aja 2 menit, 3 menit, bikin game dulu gitu. Terus hands on learning. Nah, ini yang paling penting. Nanti habis ini saya kasih kalau misalnya masih ada waktu ya. Hands on learning itu misalnya kita kuis interaktif atau nyuruh anak keluar. Coba kamu dengerin, ada beberapa jenis suara kategorikan. Kayak contoh, saya waktu ngajar di National High, saya kasih mereka membuat sound untuk film. Jadi saya kasih film kosongan, setiap ada gerakannya, mereka harus catat tuh, misalnya gerakan kaki. Nah, mereka harus rekam suara kaki. Nah, harus cari tahu kakinya itu ada di, misalnya ada di ubin, di rumput. Mereka akan kumpulin tuh jenis-jenis suara yang bisa dipakai apa aja. Nah, itu bagus banget Bapak Ibu. Betul di. Ya. Bu, maaf. Tinggal 3 menit waktunya Coach. Mohon maaf. Oke, ini udah mau habis kok Pak, tenang aja. Ya, saya langsung ngebut nih. Ya, ini makanya susah nih. Saya mau kasih quote-nya Paus Alexander ya. A little knowledge is a dangerous thing. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya yaitu Bapak Ibu, ketika kita merasa menjadi guru, padahal knowledge kita itu masih sangat terlalu dikit. Tapi kita sudah merasa kita adalah yang paling benar, paling pinter. Nah, ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Ya, saya harap dari pertemuan yang singkat ini, materi saya yang singkat ini bisa mencerahkan atau bisa memberi motivasi sama Bapak Ibu supaya ke depan memberi pengalaman yang menyenangkan gitu. Jadi jangan terpaut sama memberi nilai Bapak Ibu, jangan deh, yakin sama saya. Murid itu akan ngikut kita ketika kita bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan. Dia akan senang banget sama kita. Ketimbang kita mengajar tapi tidak memberikan pengalaman yang sesungguhnya. Contoh ujian itu pengalaman, ya kan? Pengalaman menulis, mengingat segala macam gitu. Ya tapi bukan itu yang saya maksud, tapi di pelajaran seni budaya berilah pengalaman yang menyenangkan Bapak Ibu. Demikian ya dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh kontak saya, maaf tuh jam konsultasi sebenarnya cuman ini aja lah. Cuman mengada-ngada aja. Kalau misalnya ini saya nggak keberatan untuk komentar, pertanyaan, bantuan apapun gitu. Silakan hubungi saya gitu. Terima kasih sebelumnya ya, kalau ada salah-salah kata saya minta maaf, dan mungkin saya bisa informasikan juga nanti di hari Sabtu. Insya Allah saya akan memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta terkait dengan penggunaan teknologi dalam mengajar musik. Mungkin kalau Bapak Ibu berminat nanti saya akan share linknya. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kepada MGMP terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Coach Dodi di sela-sela kesibukannya pada siang hari ini. Masih ada waktu ya. Halo, 29 menit untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi bagi kita sebagai guru seni budaya, khususnya di wilayah Jakarta Barat 2 ya. Mungkin nanti kita undang lagi Coach Dodi untuk berada di tengah-tengah kita di acara yang berbeda, yang tentunya dengan materi yang lebih menarik dibandingkan pada siang hari ini. Tentunya kehadiran Coach Dodi nanti akan kita tunggu di MGMP lagi di Jakarta Barat 2 ya. Terima kasih Coach Dodi. Siap. Ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi mitigasi bencana terintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Seyogianya acara yang terakhir kami adalah tanya jawab, tetapi karena kita dibatasi oleh durasi dan waktu, jadi untuk tanya jawab mohon berkenan dari Bapak Ibu bisa chat di WA grup ya, ataupun langsung dengan Coach Dodi biar langsung ke narasumbernya, atau dengan Bu Linda
atau juga dengan Bu Misda yang tadi sempat terputus. Sekali lagi kami mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, atensi, dan juga kehadiran Bapak Ibu di acara sosialisasi mitigasi bencana pada siang hari ini. Kami yang menyampaikan urutan acara, mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi pengalaman yang sangat berharga pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.